Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kalvarisi dari SG23. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan terkait in instance segmentation pada SDGL acara kelima. Nah, pertama-tama eh, saya akan menjelaskan apa itu instance segmentation. Instance segmentation ini adalah teknik deep learning yang tidak hanya mendeteksi tetap objek dalam citra, tetapi juga memisahkan objek secara individual dengan sangat presisi. Nah, perbedaan dengan metode lain yaitu yang pertama, object detection hanya membuat bounding box mengelilingi objek. Untuk semantic segmentation itu mengklasifikasikan setiap pixel, tetapi tidak membedakan objek yang sama. Kemudian yang instance segmentation ini eh, adalah mengklasifikasi dan memisahkan setiap objek individu. Kenapa penting? Yaitu pertama, kita bisa menghitung jumlah bangunan secara otomatis. Kemudian yang kedua, dapat mendapatkan bentuk bangunan yang akurat, bukan hanya kotak saja. Terus yang ketiga yaitu berguna untuk pemetaan seperti urban planning dan disaster management. Kemudian tahap dari ins- instansi segmentation ini yaitu pertama tentunya persiapan data. Di sini saya menggunakan tiga data, yaitu data dari sumber Arum yaitu Dusun Boto dan Dusun Gunung Bangkal, dan ada juga data dari Bandung. Kemudian tahap kedua yaitu melakukan ekspor training data menggunakan tools ekspor training data for deep learning dengan input raster yaitu area citra foto udara, kemudian input fitur kelasnya yaitu sifat bangunan, kemudian outputnya disesuaikan sesuai keinginan nanti. Kemudian em, sebelumnya itu melakukan penambahan field pada file dengan mengisikan field attribute yaitu dengan angka 1. Kemudian melakukan training model. Nah, training model ini merupakan tahap yang paling penting, yaitu menggunakan tools training deep learning model. Cara kerjanya, model akan belajar mengenali pola bangun dari training data. Kemudian proses ini bisa memakan waktu tergantung ukuran data dan spesifikasi komputer. Nah, yang perlu diperhatikan dari training ini yaitu kita harus mengecek akurasi metrik. Target minimum adalah 60%. Nah, untuk hasil training yang saya hasilkan adalah 0,79, yaitu 79%. Nah, jika belum memenuhi 60%, itu bisa menambah data training, menyesuaikan parameter model, kemudian meningkatkan kualitas ground truth. Nah, setelah ini, itu dilakukan deteksi objek menggunakan tools detect object using deep learning. Nah, inputnya yaitu citra raster baru yang belum pernah dilihat model. Kemudian, maksudnya citra raster baru ini selain citra dari training deep learning tadi. Kemudian, outputnya sevel hasil deteksi bangunan otomasi. Outputnya saya menghasilkan outputnya satu, dua yaitu ini.
Cek Bandung, contohnya. Nah, ini adalah hasil dari detek objek wilayah Bandung. Setelah tahap eh, detek objek yaitu melakukan uji akurasi. Uji akurasi ini menggunakan tools compute accuracy for object detection. Fungsi dari tools ini yaitu membandingkan hasil deteksi dengan ground truth. Kemudian yang kedua menghasilkan matriks seperti precision, recall, F1 core, score, dan MAP. Kemudian yang ketiga menggunakan threshold IOU yaitu interaction over union untuk menentukan seberapa akurat deteksi objek. Kemudian di sini saya akan menampilkan hasil pengolahan dari dusun foto terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil deteksi objek di dusun foto. Bangunan dengan warna yang berbeda, area hijau. Selanjutnya langsung aja di hasil Gunung Bakal. Masih lempeng. Ini merupakan hasil dari data objek di area Gunung Bakal. Ada beberapa kesalahan yang dideteksi seperti sawah yang dideteksi sebagai bangunan. Nah, untuk hasil akurasinya dari deteksi objek pada area Gunung Bakal yaitu seperti ini, yaitu memiliki nilai IOO 0 pada nilai IOO 0,1 lebih dari 0,1 mendapatkan precision 16%, 16,4% ini yang model mendeteksi yang artinya model mendeteksi banyak bangunan tetapi dengan akurasi yang rendah. Kemudian di IOO 0,5 itu precision yaitu 11,9% dengan recallnya 66% dengan threshold lebih ketat yaitu hasil lebih akurat. Kemudian ada M mana dia dan MAP-nya itu 0,2 atau 2%. Nah, yang menunjukkan model perlu perbaikan. Kemudian interpretasinya recall tinggi di IOO rendah sama dengan model menangkap hampir semua bangunan. Kemudian precision rendah, banyak false positif objek bangunan,
Maksudnya objek bukan bangunan ikut terdeteksi, misalnya tadi sawah. Kemudian ada true positif, yaitu satu 2 3 bangunan terdeteksi benar. Selanjutnya ada false positif 627 deteksi salah. Hmm, Ini. Kemudian ada false negatif, yaitu 11 bangunan tidak terdeteksi. Kemudian di hasil Bandung itu memiliki IOU sebesar 0,1 ini terdeteksi precisionnya 0,07, yaitu 7,6% dengan recall 95%, yang hampir semua bangunan terdeteksi. Dan IOU 0,5 ini dengan precision 2,2% dan recall 27,7%, yaitu menandakan akurasi menurun drastis di pisau ketat. Kemudian di M MAP itu mendapatkan 0,09%, 0,09, yang menandakan akurasi sangat rendah. Nah, dari kedua data tersebut, kenapa hasilnya berbeda? Nah, yang pertama, Bandung lebih padat dan kompleks. Dan yang kedua, misalnya ini tadi udah tunjukin, Bandung itu lebih kompleks dibandingkan area Boto. Dan yang kedua, bangunan berdekatan sulit dipisahkan. Kemudian yang ketiga, variasi bentuk dan ukuran bangunan lebih besar. Kemudian yang keempat, mungkin perlu data training lebih banyak dari area urban. Nah, untuk perbandingannya, perbandingan dari kedua wilayah tadi itu bisa dusun, ketiga wilayah tadi, misal dusun Boto memiliki karakteristik bangunan terpisah, dan Gunung Bakal juga memiliki bangunan yang tersebar. Sedangkan di bangunan Bandung itu menumpuk padat dan cenderung berdempetan. Kemudian tantangan dari ketiga data tersebut, di Gunung Bakal dan Boto ini vegetasi yang mirip dengan atap, sehingga misalnya di sawah bisa jadi terdeteksi sebagai bangunan. Kemudian di resolusi Titra juga mempengaruhi dari hasil. Kemudian di data Bandung itu bangunan cenderung berdekatan serta kompleksitas yang tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.